Hari ini akan membahas tentang probabilitas. Probabilitas adalah nilai antara 0 sampai 1 inklusif menggambarkan kemungkinan relatif suatu peristiwa akan terjadi. Misal, peluang hari ini akan hujan 80%. Dari mana bisa dapat 80%? Mungkin kita melihat awan gelap sudah mulai muncul, mendungnya juga sudah lama. Nah, berarti kemungkinan akan ada hujan. Biasa di ramalan cuaca begitu kan. Probabilitas biasanya dinyatakan dalam bentuk desimal, seperti 0,7, 0,27 atau 0,5. Atau bisa juga persen, 70%, 27% atau 50%. Bisa juga dalam bentuk pecahan 7/10, 27/100 atau 1/2. Nilai peluang itu hanya bisa dari 0 sampai dengan 1. Tidak mungkin lebih kecil dari 0 dan juga tidak mungkin lebih besar dari 1. Peluang yang nilainya 0 itu adalah peluang yang mustahil terjadi. Misal, matahari tidak akan terbit hari ini. Atau matahari akan terbit dari utara. Itu kan tidak mungkin. Kalau yang peluangnya 1 itu sudah pasti akan terjadi. Seperti matahari akan terbit di timur. Nah, kalau misalnya 0 lebih kecil dari P, lebih kecil dari 1, berarti nilai peluang itu berada di antara 0 sampai 1. Contohnya, matahari ditutup awan hujan hari ini. Berarti ada kemungkinan bisa hujan gitu. Kalau kita bicara peluang, nanti kita akan bicara percobaan, yaitu proses yang mengarah pada terjadinya satu dan hanya satu dari beberapa hasil yang mungkin. Pengertian hasil itu sendiri adalah hasil tertentu dari percobaan. Kalau dulu waktu SMP atau SMA pernah belajar probabilitas seperti pelemparan dadu atau pelemparan koin, kurang lebih itu juga yang akan kita pelajari di sini. Karena probabilitas ini salah satu ilmu dasar di statistik yang sangat penting. Kejadian itu adalah kumpulan satu atau lebih dari hasil percobaan. Oke. Probabilitas ada beberapa jenis. Yang pertama disebut probabilitas klasik. Probabilitas klasik ini didasarkan pada asumsi bahwa hasil dari percobaan sama-sama mungkin terjadi. Misal, pelemparan dadu. Kita mau dapatkan angka 1 pada dadu. Peluang munculnya angka 1 itu kan kita hitung dulu. Dadu itu ada berapa sisi. Kalau dadunya 6 sisi, maka penyebutnya nanti adalah angka 6. Angka 1 hanya ada 1 di sisi dadu, maka peluangnya adalah 1/6. Atau 0,666 sekian. Kalau kita ingin mengharapkan dadu yang angka genap, berarti kan ada angka 2, 4, dan 6. Berarti ada 3 angka. 3 angka dari 6 sisi dadu, maka peluangnya adalah setengah atau 50%. Jenis probabilitas yang lainnya adalah mutually eksklusif. Terjadinya satu peristiwa berarti tidak ada peristiwa lain yang dapat terjadi pada saat yang sama. Misalnya kita melihat seorang wanita yang sedang hamil dengan catatan hamilnya tidak kembar. Anak di dalam kandungan itu sudah pasti laki-laki atau perempuan. Tidak mungkin ada pilihan yang lain. Kalau laki-laki ya laki-laki, kalau perempuan ya pasti akan perempuan. Berikutnya ada yang namanya collectively exhaustive. Setidaknya salah satu peristiwa harus terjadi ketika percobaan dilakukan. Contohnya pada dadu. Ya, dari 6 sisi paling tidak harus ada 1 yang terpilih kan.
Nah, untuk membedakannya paling cepat, kalau mutually eksklusif itu hanya ada 2 kemungkinan jawaban. Kalau collectively exhaustive bisa lebih dari 2 kemungkinan jawaban. Kemudian probabilitas empiris, peluang suatu peristiwa terjadi sebagian kecil dari waktu kejadian serupa terjadi di masa lalu. Untuk menghitungnya rumusnya ini. Yang atas ini dalam bahasa Inggris, yang bawah ini dalam bahasa Indonesia. Intinya berapa banyak yang terjadi dibagi dengan total pengamatan. Probabilitas empiris ini berkaitan dengan hukum angka besar atau law of large number. Selama sejumlah besar percobaan, probabilitas empiris dari peristiwa akan mendekati probabilitas sebenarnya. Misalnya pelemparan koin ya, kita berharap bisa dapat angka atau kepala kalau di luar negeri, kepala atau ekor ya. Koin itu hanya ada 2 sisi, berarti peluang untuk muncul kepala itu adalah 1/2 atau 50%. Maksud dari law of large number ini, ketika kita melakukan percobaan, semakin banyak percobaan maka nilai atau peluang munculnya kepala itu akan mendekati 0,5. Kita coba lihat di sini. Ketika percobaan pelemparan koin pertama langsung muncul kepala, berarti peluangnya adalah jumlah peristiwa yang terjadi yaitu 1 dibagi dengan jumlah total pengamatan, yaitu baru 1 pengamatan. Maka 1 probabilitasnya. 10 kali percobaan dapat 5 kepala, berarti jumlah peristiwanya 5 dibagi dengan total pengamatannya 10 dapatnya 0,5. Jumlah pengamatannya 50, jumlah muncul kepala 22. Berarti jumlah peristiwa terjadinya 22 dibagi pengamatannya 50 dapat 0,44 dan seterusnya. Di sini kita coba sampai 10.000 percobaan. Bisa kita lihat, kita melihat dari sini ya. Dari 0,4, 0,4 sampai 0,5. Nah, di sini nanti akan semakin mengecil kalau semakin banyak percobaan yang kita lakukan. Nah, kenapa sampai 10.000? Itu karena ada ahli statistik juga, namanya simulasi Monte Carlo. Di situ mengatakan 10.000 kali percobaan itu sudah cukup untuk menguji statistik. Nah, kemudian misalnya kita mau dapat angka 1 pada dadu yang ada 6 sisi. Pelemparan pertama tidak muncul angka 1, berarti frekuensi relatifnya masih 0. Kita dari 10 kali coba dapat 1 kali yang muncul angka 1, berarti 0,1 peluangnya. 50 kali percobaan dapat 10 kali muncul angka 1, berarti 0,2. 100 kali percobaan dapat 16 kali muncul, berarti 0,16, dan seterusnya. Kalau untuk dadu, kalau dapat angka 1 kan peluangnya harusnya 0,1666 sekian ya. Kita lihat di sini. Dari 0,2, 0,1, 1, 16, 18, 17, 17 sampai 1673. Ini kalau dilanjutin terus dia akan 0,1666 sekian. Ini contohnya kalau kita pakai angka 2, kurang lebih akan sama juga. Semakin banyak percobaan akan semakin mendekati probabilitas empiris. Angka-angka yang tadi didapat itu saya dapatkan dari percobaan menggunakan Microsoft Excel. Nah, di sini kita sampai 10.000 tadi ya. Inilah dia 10.000. 1 saya anggap kepala, 0 saya anggap sebagai ekor. Jadi kita lihat nih, 10 5 kali muncul angka 1 kan. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 kepala. Kalau 50
50 percobaan, berarti kita lihat saja di sini. Count-nya ada 50, sum-nya ada 22. Berarti 22 bagi 50, dapatnya 0,44, dan seterusnya. Kalau dadu, ini juga sama, angka 1 sampai angka 6. Kita coba 10, hanya ada satu kali muncul angka 1, berarti 1 bagi 10, 0,1, 50 kali percobaan, dan seterusnya. Kalau hitung manual agak lama, ini pakai rumus count if biar cepat. Jadi ini kurang lebih dasar dari ilmu probabilitas. Untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas probabilitas lebih lanjut.